iPhone terbaru, iPhone 13 series. Seri mana yang kamu idamkan? Lihat dulu video ini. Oh ya, bagi kalian yang baru tahu atau baru bergabung di channel ini adalah channel yang akan banyak mengupas tentang Apple device, gadget, dan produktivitas. Kalau kamu merasa channel ini sesuai dengan minat dan passion kamu, langsung saja jangan ragu untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Video ini adalah video part 2, lanjutan dari video sebelumnya di part 1 di mana kami mengulas iPad terbaru Gen ke-9 atau generasi 9. Kalau yang belum sempat lihat videonya silahkan klik link di pojok atas atau bisa kalian cek di deskripsi. Dan kalau di video part kedua ini kita akan lihat jajaran produk Apple lainnya yaitu iPhone 13 series. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi Sobat Mebo yang belum melaksanakan kewajiban peribadatan silahkan ditunaikan terlebih dahulu. Bagi yang sudah, selamat menonton video ini sampai habis. iPhone selalu jadi salah satu primadona yang banyak dinanti setiap tahunnya saat Apple event berlangsung. Di tahun ini Apple meluncurkan iPhone 13 series. Nggak jauh beda kayak tahun lalu, iPhone 13 series terdiri dari 4 varian iPhone, yaitu iPhone 13 mini yang ternyata seri ini masih diproduksi Apple walaupun di seri sebelumnya dinilai merupakan produk yang kurang laku atau bahkan produk gagal. Lalu ada iPhone 13, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Ke semua seri iPhone terbaru dari Apple ini dibekali chipset A15 Bionic. Performa yang dihasilkan sama chipset A15 Bionic ini dikatakan Apple adalah yang tercepat dari chipset lain yang pernah ada pada smartphone. Wow. Oke, kita mulai dulu dari dua varian iPhone yang pertama, yaitu iPhone 13 mini dan iPhone 13. Pertama kita coba intip dari bahasa desain bagian depannya dulu. Untuk iPhone 13 mini punya ukuran layar 5,4 inch, sedangkan buat iPhone 13 punya luas layar sekitar 6,1 inch. Dari bagian layar ini kita udah bisa lihat bedanya dari iPhone 12 yang diluncurkan setahun yang lalu. Di bagian atas layar iPhone 13 ini punya desain poni yang kelihatan lebih ramping sekitar 20%. Jadi kita bakal ngerasain user experience yang lebih lega di bagian layarnya. Selain itu, layar pada kedua iPhone ini juga dilapisi kaca keramik shell yang dibilang Apple keramik shell merupakan bahan terkuat dari semua jenis kaca buat proteksi smartphone saat ini. Hal fresh lainnya yang Apple kasih pada kedua iPhone ini adalah layar jenis OLED dengan Retina XDR display yang punya ketajaman sampai 800 nit. Tapi, ini ada tapinya. Layarnya belum support refresh rate 120Hz, cuma dikasih 60Hz aja. Buat aku ini jadi bahan pertimbangan banget, apalagi harga paling rendahnya di angka 10 jutaan. Karena 60Hz dan 120Hz pada layar itu bakal berasa banget bedanya. Tapi kalau kita fanboy Apple mungkin juga bukan sebuah persoalan yang serius untuk hal ini. Lalu kita coba lirik ke aspek lain yang paling dicari pengguna iPhone yaitu sektor kamera. Kalau kita lihat pada kedua varian iPhone ini jelas terlihat bedanya dari seri iPhone 12. Posisi kameranya nggak lagi sejajar secara vertikal, namun disusun secara diagonal. Apple bilang katanya dengan mengubah susunan menjadi diagonal ini, ukuran lensa yang bisa dipakai pada kedua kamera iPhone menjadi lebih besar, ya cukup masuk akal. Dua kamera yang disisipkan Apple itu terdiri dari satu kamera ultrawide yang dibilang Apple bisa menghasilkan gambar yang lebih detail, lalu kamera wide dengan sensor baru yang memungkinkan kamera ini menangkap lebih banyak cahaya yang diklaim sekitar 47% lebih banyak dari versi sebelumnya. Kameranya sendiri masih pakai resolusi di 12 megapiksel dengan 2 kali optical zoom dan 5 kali digital zoom. Sensor baru yang ada pada kamera wide ini adalah Shift Optical Image Stabilization. Sederhananya adalah sensor inilah yang nanti bakal gerakin kameranya, jadi bukan dari lensanya.
Lalu kamera iPhone 13 ini juga menerapkan fitur sinematik yang memainkan fokus secara otomatis, jadi gambar yang dihasilkan bisa ala-ala adegan film gitu. Oke, kita lanjut ke aspek krusial lainnya, yaitu baterai. Dari segi daya tahan baterai, Apple mengklaim ketahanan baterai di iPhone 13 mini bisa tahan 1,5 jam lebih lama dibanding dengan iPhone 12 mini, sedangkan baterai di iPhone 13 bisa 2,5 jam lebih lama dari iPhone 12. Sedikit ada improve, tapi bisa jadi bahan pertimbangan yang cukup besar untuk sektor baterai ini. Untuk storage iPhone 13 dan iPhone 13 mini ada pilihannya 128GB, 256, dan 512. Untuk harganya iPhone 13 mini yang termurah sekitar 10 jutaan, sementara untuk iPhone 13-nya di harga sekitar 11.500.000 rupiah. Oke, seri berikutnya yaitu iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Buat kedua seri iPhone ini tidak ada perubahan masif yang terasa dari versi iPhone sebelumnya, yaitu iPhone 12 Pro dan Pro Max. Perubahan yang paling berasa tentu ada pada chipset yang udah pakai A15 Bionic yang merupakan chipset tercepat punya Apple saat ini. Chipset A15 yang ada di iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max sedikit berbeda kalau kita bandingkan dengan seri iPhone 13 mini dan iPhone 13. Yang bikin beda adalah jumlah core pada GPU-nya. Pada seri iPhone 13 mini dan iPhone 13, jumlah core pada GPU-nya itu 4, sedangkan pada iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max itu ada 5 jumlah core-nya. Penambahan jumlah core ini salah satu tujuannya biar bisa nambah kenyamanan pengguna kalau lagi main game di iPhone tentunya. Dari segi layar, ukuran poni pada layar iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max ini juga kelihatan lebih ramping dibanding seri iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Infonya sih lebih kecil sekitar 20%. Yang terlihat agak spesial dari iPhone Pro dan Pro Max ini adalah layarnya udah punya refresh rate 120Hz. Nah, akhirnya Apple punya juga handphone dengan refresh rate tinggi pada layarnya, di mana HP-HP Android kelas premium udah jauh lebih dulu pakai teknologi ini. Cuma sekali lagi, refresh rate 120Hz ini hanya bisa didapat di seri iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Untuk seri lainnya, belum, dan mohon bersabar. Kamera yang digunakan di seri iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max ini juga ukurannya lebih besar. Dengan ukuran yang lebih besar ini, kamera wide di kedua iPhone ini jadi bisa nangkep cahaya 2 kali lebih banyak dan mungkin lebih. Selain itu, pada kamera makro di kedua iPhone ini bisa ambil fokus hingga jarak 2 cm dari objek yang bakal kita potret. Lalu masih ada kamera tele. Pada kamera telenya juga bisa ngezoom lebih jauh. Lensa telenya ini udah didukung hingga 3 kali optical zoom. Fitur lain yang ditambahkan di kedua seri iPhone ini adalah Night Mode pada semua kameranya atau lensanya. Untuk ketahanan baterainya juga ada perubahan. iPhone 13 Pro dikatakan Apple memiliki daya tahan baterai 1,5 jam lebih lama dibanding dengan iPhone 12 Pro. Sedangkan baterai iPhone 13 Pro Max lebih lama 2,5 jam dibanding iPhone 12 Pro Max. Sementara varian storage-nya untuk iPhone 13 Pro ada 128GB, 256, dan 512GB. Ada tambahan opsi storage sampai 1TB. Untuk harga iPhone 13 Pro sekitar 14-15 jutaan, sementara untuk iPhone 13 Pro Max di harga sekitar 15-16 jutaan, tergantung nilai kurs rupiah yang sedang berlaku. Apakah ini sebuah deal yang cukup menarik mengingat harganya pasti tidak akan murah? Tentu hanya kamu yang bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, itu dia gambaran gimana jeroan iPhone 13 series ini yang baru Apple launch di tahun 2021 ini.
Dengan spek yang kayak udah dijelasin tadi, bagaimana apakah Sobat Mebo yang udah punya iPhone 12 series tertarik untuk upgrade? Silahkan beri opini kalian di kolom komentar ya. Kayak biasa kalau konten video ini kamu rasa bermanfaat, silahkan share dan like. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Thank you for watching, see you on next video.